Tsumma innahu la yasihu raf'ul hadathi. Kemudian bahwa sesungguhnya tidak sah untuk mengangkat hadat. Wala izalatun najisi, atau menghilangkan najis, illa bil ma'it tuhur, kecuali dengan air yang tuhur itu suci. Wal ma'ut tuhur, air yang suci ini di dalam ilmu fikih sebenarnya apa gitu maksudnya? Huwa tahiru fi nafsih, air tersebut suci dalam keadaan airnya itu sendiri. Al-mutahhiru li ghairi, dan bisa mensucikan selainnya. Falau kana al-ma' tahiran fi nafsi walakinnahu qad ustu'mila fi fardhi at-tahara aw taghayyara bi mukhalatati ghairihi taghayyaran katsiran bihaitsu la yusamma ma'an fala tasihhu at-taharatu bihi. Jika misalnya air yang suci, ya kan, suci dalam keadaannya ini, akan tetapi telah digunakan untuk mencuci dalam fardhu taharah, mencuci dalam taharah ini, au taghayyara, atau berubah ini air dengan tercampur oleh yang lainnya. Berubahnya ini berubah yang banyak. Bihaitsu la yusamma ma. Jadi nggak bisa lagi diartikan atau dikatakan sebagai air. Contoh kalau misalnya kita lihat air bening gitu, ya kan? Air bening. Nah, air ini kalau sudah dipakai untuk mencuci dalam taharah atau dalam berwudu, maka musta'mal disebut airnya. Nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci atau dipakai wudu jika itu memang airnya airnya ini kurang daripada 2 kula. Atau air tapi kecampuran teh atau kecampuran kopi, jadi kan nggak murni dia sebagai air gitu, tapi ada tambahannya tercampur teh ataupun kopi, maka tidak bisa lagi untuk dipakai mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Wa yatanajjasul ma'u in kana qalilan bi mujarridi wuqu'il najasati fihi. Kalau misalnya air ini sedikit, air sedikit itu apa sih? Air sedikit itu adalah kurang daripada 2 kula. Nah, 2 kula ini ukurannya berapa? Kalau pakai liter sekarang ini sekitar 270 liter. Gitu. Jadi kalau air yang sedikit berarti apa? Air yang sedikit berarti kurang daripada 270 liter. Nah, air yang kurang dari 270 liter, kalau misalnya kemasukan najis, maka dia najis sudah itu. Walaupun nggak berubah warna airnya gitu, atau aromanya atau rasanya, tapi kejatuhan najis, maka hukumnya tetap najis. Wa in kana katsiran lam yatanajjas biwuqu'in najasah. Yang namanya air banyak atau 2 kula atau lebih, 270 liter atau lebih, ini tidak ternajiskan ketika kena najis, kecuali illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali jika berubah dia punya rasa, warna dan aromanya. Jadi kalau misalnya kita wudu di ember yang standar gitu kan, nggak lebih dari 270 liter tuh. Nah, kita hati-hati tuh dalam berwudu. Jadi kalau kita habis pakai nih buat ambil cuci muka, nah air yang dari muka ini waktu cucian yang pertama itu kan fardu gitu kan, yang kedua ketiga itu kan sunnah. Nah, kalau kita usap begini terus air sisa daripada usapan yang pertama dalam usapan muka dalam wudu itu masuk ke dalam air, berarti airnya itu musta'mal. Kenapa? Karena udah dipakai ini buat bersuci, terus kemasukan itu air yang kurang daripada 2 kula. Nah, itu air akhirnya nggak bisa dipakai untuk dipakai untuk berwudu lagi atau mengangkat hadas lagi. Nah, Islam ini sebenarnya subhanallah mengajarkan begitu begitu detailnya, karena kalau zaman sekarang mungkin diperiksa itu nggak kecampuran bakteri gitu. Jadi kalau kita siram tuh airnya itu dialirkan, itu virus, bakteri, semuanya hilang. Jadi kita diajarin nih memang udah bersih gitu. Yang namanya Islam itu, yang namanya berwudu, terus hukum air itu bagaimana kalau kecampuran yang najis,
Kalau misalnya kurang dari 270 liter berarti itu tetap najis hukumnya. Nah, nggak bisa dipakai lagi, gitu. Nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci atau dipakai untuk menghilangkan najis. Kecuali air yang banyak, lebih dari 270 liter. Nah, orang dulu itu biasanya bikin kolam itu lebih dari 270 liter gitu, kolamnya gede-gede. Kalau sekarang mungkin ditaruh di toren gitu di atas. Itu toren berapa biasanya? 1000 liter ya. Nah, itu udah lebih daripada 2 kula tuh. Dan insya Allah nggak kena kejatuhan najis gitu. Kalau misalnya itu ada lebih dari 270 liter, tiba-tiba ada tikus mati gitu misalnya. Ya kan, tikus mati tenggelam, dia berenang di situ kecapean, ya kan, kehabisan nafas, wafat. Itu dia tikus. Berarti apa? Kita cek kalau air lebih dari 2 kula atau lebih, kita lihat ini. Warna airnya berubah nggak? Rasanya berubah nggak? Atau aromanya berubah nggak? Aromanya kita cium mau jadi jadi bau bangkai gitu. Nah, itu udah nggak bisa lagi dipakai bersuci. Kecuali kalau misalnya ternyata kejatuhan terus nggak berubah itu aromanya, terus warnanya sama rasanya, ya berarti masih bisa dipakai untuk bersuci.